Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat, teman saya yang kebetulan satu SMA, sehingga saya berhak memanggil untuk Bro Sandiaga Salahuddin Uno, pendiri Yayasan Innotek Indonesia, Inovasi Teknologi Indonesia. Kemudian rekan saya juga, Pak Ilham Habibie, Ketua Dewan Pembina Yayasan Inovasi Teknologi Indonesia, Pak Indra Uno, Sekretaris Dewan Pengurus Yayasan Innotek, Bapak Sachin Gopalan, CEO and Co-founder Orbit Future Academy, Bapak Nalin Singh, Co-founder and CEO Orbit Future Academy, para pejabat Kemristek yang hadir, serta Bapak Ibu para peserta yang hadir baik langsung maupun secara virtual. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kemristek BRIN dengan Yayasan Inovasi Teknologi Indonesia dengan program 1000 Technopreneur sejuta pekerjaan. Tidak dapat dipungkiri, pada fase awal inisiasi usaha, para technopreneur atau entrepreneur pada umumnya membutuhkan dukungan pendampingan, baik dari segi teknologi maupun dari segi manajemen, agar dapat meningkatkan daya saing produk dan usahanya. Oleh karena itu, pemerintah perlu bergerak cepat untuk membantu para technopreneur mengolah sumber daya alam atau kekayaan biodiversity kita melalui riset dan inovasi agar menjadi produk intermediate atau produk akhir yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama membantu technopreneur dalam menghadapi tantangan dan menangkap peluang di masa-masa yang sulit seperti saat ini. Di tengah pandemi ini, setiap negara dituntut untuk mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki agar perekonomian dapat terus berjalan dan meminimalkan dampak COVID-19 terhadap dunia usaha. Hingga saat ini, seperti kita lihat, banyak dunia usaha yang kesulitan mendapatkan akses modal, mengalami penurunan permintaan, hingga terpaksa memotong dana operasional manajemen perusahaan, dan bahkan harus sampai merumahkan karyawannya akibat COVID-19 ini. Entrepreneur atau wirausaha memegang peranan penting untuk fase pemulihan perekonomian sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Para wirausaha berperan untuk menciptakan nilai tambah terutama dari sumber daya alam kita, baik hasil pertanian maupun hasil pertambangan, menciptakan lapangan kerja baru di berbagai bidang, termasuk jenis pekerjaan baru, tidak hanya pekerjaan yang sudah ada, kemudian meningkatkan pendapatan nasional, dan yang paling penting, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Saat ini, ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha untuk menghadapi era adaptasi kebiasaan baru dengan memanfaatkan teknologi. Di antaranya yang barangkali sudah biasa kita lakukan seperti belanja daring atau belanja online, digital payment, ya, pembayaran digital termasuk online banking, mobile banking. Kemudian yang sekarang mulai berkembang, mulai banyak yang menginisiasi, yaitu hiburan daring atau hiburan online seperti konser online, kemudian juga health wearables, ya, kemudian teleworking, ya, yang seperti yang kita jalankan saat ini, virtual learning seperti yang sedang dijalankan baik siswa maupun mahasiswa di seluruh Indonesia dan juga di dunia, kemudian augmented reality, virtual reality, supply chain 4.0, terutama untuk industri manufaktur, autonomous robot atau drone yang sekarang mulai menjadi mainstream baik di dunia pertahanan maupun pelayanan, kemudian contactless logistik, telemedicine yang sekarang menjadi alternatif bagi orang-orang yang membutuhkan jasa dokter tetapi khawatir untuk pergi ke rumah sakit, 3D printing yang saat ini sudah banyak dipakai di berbagai kegiatan. Ya, seperti kita tahu, face shield yang sering kita
kenakan ya untuk extra protection terhadap COVID-19, sebagian bisa dibuat langsung dengan 3D printing. Kemudian yang juga akan makin besar peranan di kemudian hari, artificial intelligence atau machine learning. Bisa kami sampaikan waktu minggu lalu kami menerima peneliti dari Universitas Gadjah Mada yang membuat inovasi dalam bentuk pengendusan COVID-19, jadi menggunakan nafas dari kita semua sebagai indikasi apakah kita mengandung virus COVID-19. Ternyata teknologi yang dipakai tentunya selain teknologi untuk pengendusan nafas itu, untuk melakukan deteksi digunakan artificial intelligence. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa artificial intelligence akan makin banyak, akan makin besar peranannya dalam kehidupan kita. Di sisi